Yang difokuskan adalah hati, sampai kedalaman hati. Najis-najis hati itu dulu yang diutamakan untuk diistinjai. Jadi bukan hanya kita mengurusin johir ini saja. Kita kadang kan rajin nih wudu johir, istinja johir, ketika kita buang air besar, air kecil kita istinjain. Tapi jarang sekali nih di antara kita untuk fokus mengistinjai, mentayamumi untuk mewudui batin kita, hati kita ini. Untuk mencapai jiwa yang tenang itu, hati itu kalau nggak selalu kita azamkan, istiqomahkan untuk menyebut ismuzat, asma Allah dalam hati kita, lisan kita, kita gak akan bisa mencapai ketenangan jiwa. Karena yang dipanggil Allah kan jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Lantas bagaimana untuk mencapai jiwa yang tenang itu? Ya hati dulu kita urusin, kita istinjain, kita junupin, kita mandiin. Mandi junub nih hati ini. Selalu sering saya katakan bahwa gak bisa dipisahkan itu syariat, thariqah, hakikat ma'rifat itu gak bisa dipisahkan. Gak ada gap-gap di situ. Gak ada lu paham syariat, lu paham nggak ada itu. Yang namanya kita Islam itu yaitu yang duduknya di situ. Itulah kafah. Secara keseluruhan dalam Islam itulah dia. Islam itu kan alif sin lam mim kan. Apa arti Islam itu? Ketika kau sudah mengaku Islam, artinya kau harus mengenal Tuhan. Islam alif, harus kenal dengan alif itu. Untuk mencapai apa? Bagaimana cara mengenal alif? Ya harus kenal sin. Siapa sin itu? Sin itu Yasin, Muhammad Habibullah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu Habibillah, Yasin itu Muhammad, kekasih Allah. Coba lihat huruf sin itu. Coba lihat huruf sin itu. Giginya 3. Gigi pertama itu syariat, gigi kedua thariqah, gigi ketiga hakikat. Di mana ma'rifatnya? Itu yang besar itu, samudra huruf di paling belakang. Untuk apa kita berma'rifat? Untuk mengenal huruf lam dan mim. Apa lam itu? La ilaha illallah. Apa mim? Muhammad Rasulullah. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan sholat saja pun kita, hidup kita ini kan juga nggak bisa dipisahkan dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tubuh kita ini, sholat itu dari rukun yang 13. Rukun 13 itu terbagi 3 dalam bab fikih ya. Siapapun tahu. Qauli, fi'li, qalbi. Qalbi, qauli, fi'li. Coba dipisahkan qalbinya itu. Yang dikerjakan qalbi, yang dikerjakan hanya qauli dan fi'li ya. Sah nggak sholat? Secara fikih saja, syariat aja nggak sah itu kalau qalbinya tidak. Karena satu saja rukun kita tidak laksanakan, sholat itu gagal. Apa qalbi itu? Niat. Niat itu di mana? Bukan di usolinya. Bukan ucapan usoli fardu itu, bukan niat, itu lafaz. Niat itu hati. Cerita di thariqah itulah qalbi, itu cerita thariqah. Bisa dipisah, juga dipisahkan syariat dengan thariqah itu. Nggak sah. Semuanya di hati. Kalau udah cerita hati, ya cerita thariqah, bukan cerita syariat. Syariat ini yang nampak, yang kelihatan. Nah, yang sebenarnya niat apa? Belajarnya di hakikat. Apa sebenarnya niat? Niat itu datang dari Allah melalui ruhnya, rahasianya pada diri insan. Timbullah niat yang dicurahkan ke hati manusia. Maka niat itu bukan kekuatan kita. Kita ditimbulkan niat untuk sholat, niat untuk ngaji, itu bukan kita itu. Allah juga yang ingin diniatkan dalam hati manusia itu. Maka kalau udah penyadarnya di situ, bisa sombong kita. Nggak akan mampu kita itu sombong. Itu malu rasanya kita sombong kepada makhluk lain itu.
Kita digerakkan, kalau nggak digerakkan Allah, la haula wala quwwata illa billah, untuk takdir aja nggak bisa bergerak tangan ini. Jangankan itu, niat saja kalau nggak diniatkan Allah, diselentih hati kita untuk berniat, itu aja pun nggak akan mampu kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyepelekan orang yang belum sholat? Tugas kitanya mensyukuri Allah masih sayang, masih menggerakkan nih insan diri kita ini untuk datang kepadanya. Bukan semenang-menang kita merasa sok alim sendiri. Oh, nggak sholat lo kafir lo. Tahu dari mana kita kafir? Tahu dari mana dia orang lain tuh kafir? Mungkin besok kita lebih kafir daripada orang yang kita kafirin. Kita lebih jolim daripada orang yang kita jolimin. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu yang namanya kafaya itu. Syariatnya ya dia paham, thariqahnya dia jalan, hakikatnya dia mengerti, dan marifatnya itu selesai di situ dia. Itulah Islam. Itu Islam. Coba dikurangi itu hurufnya. Selam namanya. Nggak ada alifnya. Kita nggak mau kenal sama Allah, nggak kenal sama alif. Selam. Jadi penyanyi pop Malaysia jadinya slam. Apa artinya slam? Agama apa slam itu? Kemudian kurangi alif sama sinnya. Nggak peduli kita dengan syariat, thariqat, hakikat. Berarti dia nggak peduli dengan Islam. Aku mau langsung aja bawa lam dan mim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iling aja. Ya udah, kalau iling, nanti kalau jemurin istrimu menjemurin pakaian begitu hujan, iling aja, ingat bisa masuk sendiri nggak pakaian itu. Kalau mau langsung aja, nggak perlu guru, langsung aja aku Allah gitu, nggak perlu ulama gitu. Dari mana jalan itu? Apa Allah menjohirkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menurunkan kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat menurunkan kepada tabiin, tabiin menurunkan kepada tabiin kepada sampai sekarang hari ini. Itu untuk semua berwasilah dia sampai ke atas sana. Masih bilang lagi kita nggak perlu guru. Kalau nggak perlu guru, kuburan tuh nggak perlu patok tanda. Kuburan siapapun dimanapun pasti ada tandanya. Batukah dia, nisankah, kayukah? Coba lihat kuburan itu. Kalau nggak ada patok, ngolei kita. Kesasar kita nyarinya kuburan itu di mana. Siapa mau ziarah kuburan siapa? Apa arti patok itu? Itu gurumu, itulah mursyidmu. Lihat khususnya di Indonesia. Di nisan itu ada nama khususnya di Indonesia ini bermaknanya. Di nisan itu diletakkan nama si mayat, lahirnya si mayat, wafatnya si mayat, dan diletakkannya di kepala, nggak pernah di kaki itu. Pernah nggak kita mengaji itu? Kita ini kan ngajinya kalau ada kitabnya aja, ada rujukannya. Kalau nggak ada kitabnya di kitab, nggak perlu kita kaji. Padahal itu maknanya dalam. Gurumu itulah yang tahu kapan lahirnya dirimu. Gurumu itulah yang tahu kapan kamu mati, dipanggil sama Allah, dipegang sama guru kita itu. Makanya kalau menjadi wali Allah cuma dua syaratnya: patuh aja sama orang tua dan taat kepada guru. Walilah itu. Gak ada wali Allah tuh yang durhaka kepada orang tuanya, dan gak ada wali Allah itu yang durhaka kepada gurunya, menyepelekan gurunya. Yang sekarang kan tentang gurunya selalu udah dibaiat tapi diburu-burukan gurunya. Mau sampai kapan kita berkah ilmu itu? Kalau bisa kita berdoa, ya Allah, jangan sampai kupingku ini mendengar keburukan aib guruku ya Rob, orang tuaku ya Rob, jangan sampai telinga ini mendengar keburukan mereka ya Allah. Ini justru malah kita yang buruk-burukan orang tua kita sendiri, justru kita yang buruk-burukan guru kita sendiri. Itulah patok kuburan itu. Mau sampai kapan? Mau belajar dimanapun, bertarikoh di 10 mursyid pun nggak berkah itu ilmunya. Demi Allah ini saya bilang, saya berani mengatakan demi Allah, durhakalah kepada orang tua, kepada guru. Mau belajar dimanapun, nggak akan berkah ilmu itu masuk, nggak akan dia bisa sampai kepada berhubungan kepada Rasulullah itu. Itu patok itu. Jadi perjalanan itu, ketika orang sudah diperjalankan, nanti akan tunjukkan itu kayak mati suri. Mati suri. Mati suri itu nanti ditunjukkan alam barzah, keadaan alam barzah. Perjalankan ada bagaimana hakikat akhirat itu gimana. Akhirat itu ya berasal dari huwa awalu wa akhiru.
mengetahui usul awal insan itu dan mengetahui akhir dari itu. Makanya dibilang hari kebangkitan. Bangkit dah mulai sekarang ini. Bangkit, jangan tidur terlalu lama. Golek dodo nang golek ruh nang dodo. Lagi-lagi kita bilang, Garuda itu golek ruh di dada. Baru bisa dia jalankan Pancasila itu. Kalau enggak dia enggak nyari ruh di dada itu, enggak akan bisa dia menjalankan, melanggar semua isi Pancasila dilanggar itu, pasti itu. Sama dengan itu, kalau kita enggak mencari mengenal diri, dia pasti akan melanggar rukun Islam yang 5 itu. Ngajinya gitu aja. Itu Pancasila buatan apa, togut segala macam, enggak ngaji, coba ngaji. Allah sudah nurunkan itu sebelum Pancasila itu dibuat oleh pemerintah kita dulu. Kenapa Bu Garuda? Karena gagah. Ruh itu gagah. Orang yang sudah berjumpa dengan ruhnya, dirinya membaca. Dalilnya apa? Iqra, itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan diri bersama Tuhanmu. Membaca diri kita ini supaya tahu kita ruh di dalam dada kita. Gagah seperti Garuda, baru bisa megang Bhinneka Tunggal Ika itu. Walaupun berlainan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetap satu juga. Di tasawufnya apa? Suhudul wahda fil kasra, sudul kasra fil wahda. Itu dipegang. Pandang yang satu, tujuh yang banyak. Pandang yang banyak, tujuh yang satu. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Baru bisa jalankan silah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baru bisa jalankan 2 kalimat syahadat. Di mana dalil ketuhanan yang Maha Esa itu? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Nggak percaya kita itu dengan itu. Nggak ada duanya Allah itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita udah bisa menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, kita pasti akan bisa menjalankan sila kedua itu, kemanusiaan. Dia pasti beradab itu kalau udah kenal Tuhan. Tapi kalau dia nggak kenal Tuhan, nggak akan beradab dia. Dia nggak akan bisa, sholatnya pun nggak akan beradab kalau dia nggak bersyahadat dengan benar. Kalau dia nggak kenal Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, dia tidak akan bisa menjalankan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nggak akan bisa dia menyatukan, menghancurkan aja bisanya. Dikritik marah, diprotes marah, gampang tersinggung. Gimana kita mau bersatu Indonesia ini? Coba dia menjalankan ketuhanan yang bisa, bahwa itu semuanya adalah Allah. Orang memburukan kita itu Allah negur kita. Orang muji kita itu Allah yang dipuji. Kok mesti marah kita, diprotes, dikritik? Gimana dia bisa mempersatukan Indonesia itu? Malah justru menghancurkan. Ngadu domba, itulah kerjaannya. Dia pasti itu kerjaannya, mengadu domba. Di sana ngadu domba, di sini ngadu domba. Maka pantas saja komunis itu nggak percaya dengan Quran, nggak percaya dengan agama dan Pancasila. Itu tegasnya. Sampai kapanpun itu akan menghancurkan agama dan Indonesia ini. Sampai kapanpun itu. Mau tenang-tenang lagi kita, mau nggak siap-siap lagi kita dengan hal ini. Tenang-tenanglah, tunggu kehancuran sendiri. Kapan kita mau bangkit, mau menjumpai hari kebangkitan itu? Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tugas wakil kita, wakil rakyat kita itu yang kita amanahkan kepada mereka. Siapa dalam Islam? Itulah yang bayar zakat itu, bayar pajak, bayar zakat kita dalam Islam itu. Sucikan hati. Orang DPR itu kalau hatinya nggak suci, korupsi terus, dia nggak akan bisa mewakili rakyat, nggak akan bisa dia mewakili rakyat itu, nggak akan bisa dia menjalankan kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu bahasa apa itu? Hikmat itu bahasa Islam. Dia harus berhikmat kepada gurunya, orang tuanya, kepada rakyat. Jangan begitu mau jadi datangi rakyat, bagi-bagi hadiah, ngasih-ngasih duit, udah jadi ditelepon pun nomor teleponnya diganti.
lewat pun tutup kaca mobil. Nanti udah mau jadi datang lagi ke rakyat ngasih jilbab gratis, keramik gratis, nggak jadi keramiknya dibongkar lagi. Apa janji kita? Balas Saidna, sama dengan janji caleg pejabat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmahnya apa? Kita nempati janji. Balas Saidna itu mau kita pulangkan. Baru bisa keadilan sosial. Kalau dia nggak berketuhanan yang Maha Esa, dia nggak akan berlaku adil. Hancur itu kalau udah nggak berlaku adil. Cuma dari zaman, coba kita lihat dari zaman Rasulullah sampai hari ini, kita lihat dari zaman Rasulullah sampai ke wali Allah. Tengok bagaimana orang-orang yang di luar yang dulunya benci kepada Islam, yang benci kepada Nabi Muhammad, karena keadilan Islam pada waktu itu. Nggak disuruh, nggak diancam. Ya Rasulullah, mulai sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak disuruh tuh Yahudi, karena keadilan. Kita gimana negara kita mau adil? Hukumnya pun tajam di atas, tajam di bawah, tumpul di atas. Gimana kita mau adil? Sama anak sendiri kan kadang kita nggak adil, anaknya 5. Adil itu bukan berarti sama 2000 semua, enggak. Adil itu menempatkan pada tempatnya. Ya kalau dia yang udah SMA, ya pantaslah 20.000. Kalau yang dia masih SD, pantaslah 5.000 karena kebutuhannya masih sedikit. Itulah adil itu. Ini dikasih amanah, disuruh jaga hutan jadi orang hutan, suruh ngurusi aspal, makan aspal. Lembu aja pun nggak mau makan aspal. Ini ada manusia yang suka makan aspal. Suruh bagikan beras, keluarganya dulu yang dibagikan. Pentingkan rakyat dulu. Jangan keluarganya sendiri dulu yang dipentingkan, mentang-mentang dia pejabat. Tenggap nanti akhirnya kalau kita udah nggak bisa menjalankan ini 5 ini dan 5 rukun Islam itu, stroke kita semua. Itulah ibarat sama mati dalam hidup. Itu gimana bahasanya itu? Hidup tapi mati, gimana ya bahasa Rasulullahnya gimana? Hidup tapi seperti mayat, gimana itu? Nauzubillah min zalik. Ini kajian ini ya untuk motif apa namanya ya, untuk penyadaran kita, penyadaran diri masing-masing. Kita semua bakal pulang. Jangan selalu melihat salah objek orang lain, tapi salah diri. Itu dari perjalanan yang diperjalankan oleh introspeksi ya saudara kita itu. Waalaikumsalam. Jadi perjalanan itu masing-masing, nggak semua sama. Jadi apapun yang kita jumpai, yang kita hadapi, itu semuanya adalah afal, pandangannya udah ke situ. Senyumin aja. Mau dibully, dianggap sesat, mau dianggap gila aja, biar nggak ada urusan juga sama kita. Zombie. Saya nggak pernah main game zombie soalnya. Lihat iklannya sering. Zombie. Itu sih introspeksi. Kalau menurut Abah begitu pandangannya. Ya seperti itu. Dari kebangkitan itu jangan terlalu jauh pikiran kita tuh. Hari kebangkitan tuh enggak. Hari kebangkitan tuh ketika roh itu sudah mengenal, membawa jiwa manusia itu, membawa kenal kepada sejatinya, sampai dia kepada hati, itu hari bangkit. Walaupun sampai terseok, sampai apa namanya,
walaupun kita ngesot, apa namanya, bahasa ngesot ya, jangan sampai kalau kita sudah ketemu, muncullah itu suatu saat yang membawa kebahagiaan, gambaran Imam Mahdi itu, datangi walaupun kita merangkak-rangkak di atas kerikil yang tajam. Itu saking memang dahsyatnya kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu, saking pentingnya. Persoalannya tidak, selama kita masih manusia, manusia itu kadang salah, kadang benar. Tapi lihatlah salah kita, kotoran kita lihat. Kalau kita selalu melihat kotoran orang lain, kok seperti kita nggak punya kotoran. Boleh melihat kotoran orang lain tuh boleh, tapi ngasih tahu itu loh, di matamu ada beleknya, selama orang itu mau dikasih tahu, bukan disudut-sudutkan, malah tambah-tambah disudut-sudutkan. Enggak, itu namanya nggak bijaksana. Coba Rasulullah tuh lihat, diludahi, dilempari, senyum, sampai Jibril pun emosi. Kalau kau mau ya Rasulullah, ku antam mereka tuh musnah semua, biar mampus semua mereka itu, katanya. Rasulullah senyum, jangan Jibril, mereka itu karena belum kenal aku. Coba bahasa Rasulullah, karena mereka belum kenal aku. Andai saja mereka kenal aku, mereka nggak akan melakukan seperti itu. Akhirnya dibuktikan pengomongan Rasulullah dengan Yahudi tadi. Jadi hari ini yang mengatakan kita lagi ngaji untuk menuju kepada Allah dikatakan gila, mereka belum kenal. Kita dikatakan sesat, mereka tidak kenal. Wajar saja, karena itu semua pun yang diadakan seperti itu supaya kuat enggak nih hati kita, tergores enggak hati kita ini. Kalau kita masih aja dicaci maki, masih tergores hati kita, masih emosi, berarti masih perlu diperbarui lagi, tambah lagi kuat zikirnya lagi, lebih dekat merasakan kesadaran lagi, masih tersinggung lagi, sadar lagi. Jangan kita dipuji mau, tapi dibully nggak mau. Senengnya dipuji, datengin, dicariin lagi sama Rasulullah. Mana ini yang ludahin aku? Kok nggak ada satu hari ini? Rindu coba Rasulullah, sampai rindu coba, gimana coba? Rasulullah sampai rindu, nggak ada satu hari itu nggak ada yang ludahin beliau. Coba gimana lah sikap akhlak beliau tuh, subhanallah. Dicariin, katanya sih sakit ya Rasulullah, waktu sakit. Oh sakit, Rasulullah duluan yang datang kan. Kenapa sakit ya Rasulullah? Kaget Yahudi, temanku yang dulu memusuhimu, nggak ada satupun ketika aku sakit yang datang. Kau yang kujolimi, malah kau duluan yang datang. Begitu, itulah gambaran kita sekarang. Kau senang bos, lagi punya duit, bos, ketua. Coba sakit, terpuruk, habis kena tsunami. Mana yang bilang bos kemana? Yang bilang ketua dulu kemana? Lagi stroke kita di dalam, nggak ada, lagi ditangkap gitu. 1001 saudaraku. Mana yang katanya bos itu nggak ada lagi, itu ketua gitu. Apalagi punya duit, mobil mencrek, mau rumah mewah, bos, ada nggak kenal pun bos, nggak ada maunya. Ya? Apalagi susah, bos bosok lah. Itulah keadaan kita itu hari ini. Ya, jadi karena keadilan, kasih sayang itu, mahabbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Yahudi itu masuk Islam tanpa diminta. Enggak, Rasulullah tuh datang, Islam lo ya, lo harus Islam, kalau enggak kafir, enggak, oh enggak sesat, enggak gitu Rasulullah. Enggak, itu sama Yahudi.
Itu sama Yahudi yang musuhi dia, yang musuhi beliau, yang benci kepada Islam. Apalagi sesama Islam, apalagi sesama yang kita tahu dia berilmu. Kok kita nggak menghargai orang yang berilmu, megang ilmu Allah? Kok kita maki-maki? Maka saya berpikir begini, kita yang dianggap kita berilmu oleh orang lain, maki-maki orang yang juga berilmu, dia bukan berarti bukan orang berilmu. Rasulullah itu sama Yahudi nggak diancam, wajib masuk Islam ya, kalau nggak aku maafkan diri kalian, nggak. Itu kalau mau ngikut kita ngaku umatnya Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad. Sharing ya, ini hanya sharing pandangan-pandangan yang perjalanan sama ini. Intinya kembali kepada hati kita. Intinya kembali kepada hati. Setiap orang perjalanannya masing-masing. Setiap orang harus dimaklumi yang namanya manusia, dan itu sudah diakui oleh Rasulullah, dan memang tempatnya khilaf dan salah, kadang benar kadang salah, kadang salah kadang benar, dan kita harus memakluminya. Itu yang penting, kita terlihat gajah di depan mata kita yang besar itu, daripada kita melihat tengu semut di seberang lautan sono. Kita jelas nampak. Sekecil apapun salah orang kita tahu, tapi begitu besarnya salah kita itu nggak pernah kita lihat. Waalaikumsalam. Itu sih ya.